Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, doa kami Anda baik-baik saja, Anda bahagia, sukses lahir maupun batin. Saya Choky Sitohang, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan kesehatan. Jadi kalau Anda punya masalah kesehatan, jangan dipendam sendiri. Bagikan kepada kami, ikhlaskan, relakan ceritamu untuk jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Termasuk juga kehadiran dua orang narasumber yang nanti akan saya perkenalkan kepada Anda. Tetap bersama kami karena kami akan kasih solusi kesehatan Anda hari ini juga. Pemirsa, Anda pernah mengalami nyeri kepala, kemudian di sisi lain juga pernah mengalami lemas pada bagian sisi tubuh tertentu, bicara agak sulit, kemudian kejadian itu hilang, keadaan normal kembali. Hati-hati pemirsa, Anda harus mewaspadai gejala TIA atau Transient Ischemic Attack. Apa itu? Segera kita bahas. Saya perkenalkan narasumber praktisi kesehatan yang bertugas hari ini, Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Sufarli. Hai semuanya. Halo. Salam sehat ya, salam sehat ya Bang. Sehat, bugar, dan semangat. Apakah sama semangatnya seperti Abang dan Mbak saya di sini? Pak Eka, Insya Allah. Bu Nining, terima kasih ya udah datang ya. Tapi kita main dulu sebentar ya di benar atau salah. Yang pertama, polusi udara hanya berdampak pada paru-paru atau organ pernapasan. Menurut Bapak sama Ibu, apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah. Polusi udara seperti asap rokok, salah satunya asap rokok. Itu berpengaruh ke paru-paru, bisa ke jantung juga. Dan ke janin juga bisa. Jadi jawaban dari Pak Eka dan Ibu Nining sudah tepat karena memang pernyataan mengenai polusi udara hanya berdampak pada paru-paru atau organ pernapasan ini merupakan pernyataan yang salah. Polusi udara tidak cuma berdampak pada paru-paru. Banyak dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Ya. Lalu yang kedua, polusi udara gak cuman ada di luar ruangan, dalam ruangan pun ada. Dan sama berbahaya. Karena kan pada dasarnya setiap detik itu ada darah yang kotor dibawa ke paru-paru untuk dibersihkan, diganti dengan darah yang bersih. Ya. Nah kalau misalkan yang kita hirup polusi udara atau partikel udara yang buruk, maka dia keikut nih, masuk ke dalam darah bersih, masuk ke dalam pembuluh darah dan ikut beredar ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Nantinya apa yang terjadi? Terjadi peradangan pada pembuluh darah. Ketika peradangannya terjadi, otomatis darah yang membawa lemak, gula itu nyempil semua ke dalam dinding pembuluh darah, mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Pernyataan ini, polusi udara hanya berdampak pada paru-paru atau organ pernapasan adalah pernyataan yang salah. Sudah tepat tadi jawabannya ya. Kita ke benar salah yang kedua. Polusi udara dapat meningkatkan risiko stroke. Menurut Anda berdua ini benar atau salah? Benar. Benar. Ya. Kita dengar penjelasan dari praktisi kesehatan. Bang Paidon. Pernah dengar ini ya, satu ilustrasi namanya A Picture Speaks 1,000 Words. Satu gambar berbicara 1.000 kata. Nah, saya mau ngasih lihat gambar di kepala Anda. Coba bayangkan apel, kita potong, dagingnya putih, lama-lama jadi coklat. Itu proses namanya oksidasi. Nah, oksidasi ini datangnya terutama pertama aja dari pernafasan. Kedua adalah dari asap knalpot. Ketiga, rokok. Kolesterol teroksidasi, walaupun kolesterol Anda waktu diukur normal, kolesterolnya rusak. Kolesterol yang rusak itu bisa menyebabkan peradangan. Tadi Mbak Preti sudah sebut, peradangan itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kalau nyumbatnya di kepala, jadinya stroke. Nyumbatnya di ginjal, jadinya gagal ginjal. Itu sebabnya pernyataan ini benar, polusi bisa menyebabkan stroke. Aduh, satu lagi fakta yang mencengangkan dari Bang Paidon barusan. Pemirsa, saya juga punya data. 7 juta orang meninggal disebabkan oleh polusi udara, baik itu indoor maupun outdoor setiap tahunnya. 3,5 juta orang meninggal dari penyakit jantung yang disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara merupakan penyebab dari 1/3 semua kematian dari stroke, kanker paru, penyakit jantung. Dan hal ini setara dengan efek merokok. Padahal saya nggak merokok. Tapi Betul, ini setara. nggak merokok, tapi sering terpapar polusi udara, jadi sama aja. Ya, oke. Ya, ini selesai. Saya mau kasih tahu dulu pernyataan yang tadi, kembali lagi ke benar salah. Polusi udara dapat meningkatkan risiko stroke adalah jawaban yang Benar. benar. Pak Eka dan Bu Nining berhak mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari kami. Terima kasih. Cuma satu nih Pak, berdua Pak. Oh iya. Berantem. Berebut nanti habis itu. Berbagi. Anaknya jadi Cangkir berdua.
polusi udara di Jakarta dan secara umum di Indonesia, keadaan udaranya sungguh-sungguh tidak sehat. Kami pun prihatin. Tapi sekarang kita harus menghadapi kehidupan dengan segala kenyataannya. Kita akan belajar mengambil hikmah dari kisah Pak Eka. Inilah profil beliau. Eka Maulana, sebagai kepala keluarga, ia sempat merasa sangat terpukul pasca mengalami stroke. Stroke ini terjadi pada tahun 2021 lalu. Kala itu, Eka merasa kepalanya sudah sering sakit. Walaupun sudah diobati dengan obat sakit kepala, tetapi rasa nyerinya tak kunjung hilang. Menurut Eka, mungkin rasa sakit kepalanya ini terjadi selama 2 minggu. Hingga akhirnya, ia mengalami lemas di tangan kanan. Tanpa pikir panjang, saat itu Eka langsung pergi ke rumah sakit. Ia dikatakan mengalami penyumbatan di pembuluh darah otak kiri. Kadar gula darahnya juga tinggi sebesar 300. Setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, tangan Eka sudah bisa kembali digerakkan secara normal. Namun, tanpa ia sangka, beberapa hari kemudian, Eka kembali mengalami serangan stroke. Serangan stroke kali ini dirasakan lebih berat, sebab tak hanya tangan kanannya yang lemas, tetapi bicaranya juga menjadi pelo. Keadaannya Pak Eka lagi tidak baik-baik saja, tapi beliau memberanikan diri hadir ke Studio 3 Metro TV untuk berbagi dengan Anda semua pemirsa. Apa yang Bapak rasakan per sekarang ini kita ngomong? Saat tiba sini, tadi saya agak berdebar ya. Entah karena lelah atau memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya kan tidak tahu keadaan tubuh saya di dalam itu seperti apa. Jantungnya berdebar? Iya, agak kencang debarnya. Dulu Bapak ngobrol dengan orang-orang nggak seperti ini ya kualitas? Nggak seperti ini. Ini semua adalah akibat dari stroke yang pernah Bapak alami. Betul. Ya? Seberapa parah stroke itu Pak? Yang jelas tangan dan kaki kiri saya sempat temas. Sampai dia bisa mengepal sama sekali, lalu bicara juga lebih pelo dari sekarang. Ini adalah stroke yang kedua? Yang kedua. Kalau yang pertama kemarin itu tidak sampai berdampak ke suara? Tidak. Hanya 1 malam itu sudah pulih lagi. Pada saat dirawat di rumah sakit, malam pertama itu sudah bisa kamar mandi sendiri. Aktivitas seperti biasa aja. Pak, jadi stroke pertama tahun berapa? Desember 2021. Desember 2021 stroke pertama? Dan kedua. Kemudian 2022? Di 2021 juga. Desember juga. Pak Eka ini mengalami stroke 2 kali hanya dalam rentang waktu 5 hari. Iya, betul. Yang pertama kita sebut dengan TIA atau Transient Ischemic Attack. Gejala stroke yang dirasakan hanya bertahan dalam waktu 24 jam, tapi itu bukan berarti udah sembuh. Nggak demikian. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami TIA, resiko untuk mengalami stroke yang menetap itu berpuluh-puluh kali lipat bahkan. Itu mengapa biasanya kita menyarankan tetap harus dirawat, tetap harus dipantau, karena waspada akan stroke menetap berikutnya. Kondisi Pak Eka belum pulih benar. Beliau ini dulunya orang aktif, pokoknya ngojol aja, kerja. Bapak boleh berdiri sekarang? Bagaimana kondisi Bapak? Tolong angkat 1 tangan, Pak. Mana tangan yang kanan? Waktu itu yang kanan. Untuk bagian lengannya cukup baik. Nah, untuk bagian kakinya? Seperti apa? Belum bisa. Masih belum bisa ya. Kalau jalan, boleh tahu? Kalau jalan, Ya, jalan ke arah Bang Paidon. Oh, masih agak dilempar ya berarti Masih ya agak ini ya. Masih belum bisa menekuk dengan baik. Tapi kanan tangannya sebenarnya sudah cukup baik ya. Mungkin Itu bagian bahu. Itu bahu loh. Bahunya yang main ya? Ya kan kalau begini kan bisepsnya lengannya. Iya, iya. Ini lengan bawah. Iya, iya. Terus apa yang di ujung sekali kan tangan. tangan, jari. Coba tangannya. Nah, itu berarti sudah gitu. Bang Coki sudah menyebutkan Bapak dulu bekerja sebagai ojol. Ya. Terpapar polusi udara, betul. sekali. Oh iyalah. Dan siapa lagi nih yang terpapar polusi udara? Contohnya orang yang sering merokok, orang-orang yang kerja di bidang perindustrian itu Iya, juga sama, iya, itu terpapar iya, polusi udara yang begitu luar biasa. Kurir juga sama. Betul. Pak Eka tuh hari ini memberikan kita kesempatan untuk belajar dari apa yang terjadi ketika orang sudah menderita stroke. Sangat menyakitkan ya Pak. Sangat banget. Sangat. Terus kemudian harus bergantung sama istri, kemudian satu-satunya kemampuan buat cari nafkah jadi nggak ada. Betul. Belum kalau memang ketakutan dari istri dan anak yang takut kalau ditinggalin. Betul ya, jadi hari ini kita mulai buat berubah. Melihat keadaan per hari ini dari Pak Eka, pemirsa, kami melakukan pemeriksaan dasar. Ini hasil pemeriksaan kami tadi sebelum masuk studio. Ya, di sini kita sama-sama lihat asam uratnya ada di angka 8,8. Iya, tinggi. Karena kadar normal untuk pria ini nggak boleh di atas 7. Kalau Ya. di atas 7 kita bilang sebuah keadaan asam urat tinggi. Tekanan darahnya juga masih belum terkendali nih Pak, Iya. 161/97. Tensinya belum terkendali, asam uratnya belum terkendali juga, bahkan dalam keadaan tinggi. Dan hal tersebut dapat memperburuk
memburuk kualitas darah dan pembuluh darah pada Pak Eka, waspada akan serangan stroke berulang. Itu satu. Komplikasi lain juga masih tetap menanti, Pak. Anda yang terpapar sama polusi, baik karena pekerjaan dan atau ada kebiasaan, Atau hobi tertentu atau gitu hobi, ya. Jadi artinya apa? Kemungkinan sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Atau apalagi sudah telanjur sakit ya. Jadi segera ke dokter. Nah, sambil mengubah pola hidup, tambahkan penggunaan teknologi laser. Iya. Ya, teknologi laser membantu membuka pembuluh darah Anda, mengurangi tekanan darah, dan membantu untuk mengurai penggumpalan darah di mana nanti mencegah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, sambil Anda mengubah pola hidup. Jadi kerjakan semuanya, obat dari dokter, kemudian langsung kita gunakan teknologi lasernya, dan segera untuk belajar mengubah gaya hidup. Saya mau ngasih ingat kenapa? Kita semua ini terpapar polusi. Betul. Radikal bebas. Ya. Iya. Iya. Hari ini itu se-Indonesia kita punya Se-Indonesia, masalah Bang. polusi. Betul. Oke, makan buah 3 kali sehari, ya. Tapi kan kondisi yang sudah terjadi ini butuh pertolongan dari luar. Betul sekali. Tambahkan teknologi laser untuk jadi asisten kesehatan kita. Mulai sekarang kita harus tingkatkan kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasi dari suatu penyakit. Tentunya gunakan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate dari Gogomol. Yuk, hubungi nomor yang tertera di layar kaca pemirsa. Call center kami akan membantu Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun Eculaser Ultimate. Dan kalau Anda sudah mendapatkan alatnya, silakan juga Anda bisa berkonsultasi secara gratis dengan tim dokter kami. Kami ingatkan bahwa produk dokter laser ataupun Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingatnya dokter laser ataupun Eculaser Ultimate dari Gogomol. Didukung oleh Banyak sekali permasalahan yang kita alami bukan hanya di dalam ruangan tapi juga di luar. Jadi tantangan di luar makin berat setelah kita melihat fakta-fakta ini pemirsa. Sumber informasi berikut adalah dari WHO mengatakan bahwa 7 juta orang meninggal disebabkan oleh polusi udara. Baik itu indoor maupun outdoor, dalam ataupun luar ruangan setiap tahunnya. Dan 3,5 juta orang meninggal dari penyakit jantung yang disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara merupakan penyebab dari 1/3 semua kematian dari, Anda baca sendiri, stroke, kanker paru, penyakit jantung. Dan hal ini sama buruknya, setara dengan efek merokok, memiliki efek lebih tinggi daripada mengonsumsi garam yang berlebihan. Tahukah Anda cara menanggulangi polusi udara dalam ruangan secara khusus? Jadi polusi udara ini sendiri gak cuma berasal dari luar ruangan, tapi di dalam ruangan pun ada. Nah. Dan bukan berarti kalau gak terlihat gak ada. Jadi kalau pemirsa di rumah kan biasanya lihat asap rokok, itu terlihat dengan jelas. Asap kendaraan, itu terlihat dengan jelas. Iya. Tetapi nih, contohnya nih saya berada dalam ruangan ini nih, ini memang gak kelihatan, tapi biasanya diperiksa pakai mikroskop elektron, mikroskop yang canggih, baru kelihatan semua. Ternyata ada polusinya nih pemirsa. Dan bahkan sebenarnya sama berbahaya dengan luar ruangan. Harus mencari cara nih untuk menanggulangi masalah polusi udara dalam ruangan. Yang pertama, hindarin penggunaan gorden yang tebal. Gorden yang tebal ini sendiri cenderung untuk menyimpan debu, menyimpan jamur yang sedikit banyak menjadi polusi juga nih untuk kita. Lalu menghindari merokok dalam ruangan. Upaya terakhir yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan air purifier atau pemurni udara yang bisa Anda letakkan di dalam ruangan. Gunanya apa? Untuk menyaring udara yang muter-muter di dalam ruangan kita terus-menerus agar setidaknya yang kita hirup adalah udara yang sudah terfilter dengan baik. Meminimalisir masuknya polusi udara ke dalam tubuh kita. Kita kembali ke Pak Eka dan juga ke Bu Nining ya. Ibu adalah saksi ya Bu ya. Saat itu Ibu langsung datang mengunjungi Bapak. Bagaimana ceritanya? Pulang kerja itu kakinya lemes. Udah gitu gak bisa jalan. Terus dibawa dipapah ke tempat tidur. Dia waktu itu ya kayak dikira demam ya kayak dikira minum. Ibu ya, ada gitu. di situ saat itu atau ada ya? Tapi pada saat itu nggak merasa Bapak itu kena stroke. Akhirnya dibawa ke rumah sakit nih pemirsa. 5 hari beristirahat ya Bu ya? Iya. Kemudian Bapak pulang. Kena yang kedua kali stroke-nya. Iya. Ya Bu ya? Iya. Kena kali yang kedua. Kali ini bicaranya menjadi pelo. Apa perasaan Ibu melihat Bapak yang nggak bisa seaktif dulu di lapangan? Masya Allah.
Sedih banget pastinya. Bapak nggak pernah mau ke dokter lagi sejak kena stroke itu? Atau ada lagi bukan nasihat ibu yang nggak didengerin sama bapak? Ada. Apa? Suka malas berlatih. Malas berlatih. Kenapa Pak? Males ya Pak ya. Untuk awal-awal itu rasa malas itu masih ada ya. Karena berlatih sedikit, hasilnya sedikit ya. Tapi setelah ada arahan dari yang terapis saya, diajarkan cara teknik pernapasan untuk melatih gerakan itu ada hasil yang lebih cepat untuk mendapatkan pemulihannya. Bapak merasa malas karena hasil latihan itu jadi nggak signifikan, Bang. Sebetulnya karena memang tidak tahu dan tidak mau tahu soal kesehatan. Anda tuh sepertinya kayak yang marah aja sama sisi dunia, padahal kesalahan itu kadang-kadang ada pada kita, karena kita nggak mau belajar. Ya kan? Buktinya Bapak seperti itu. Nggak mau dengar nasihat. Coba minta Bapak bayangkan kalau saat ini tiba-tiba Ibu pergi meninggalkan Bapak selama-lamanya. Perasaan Bapak gimana? Hancur, Pak. Hancur ya? Saat ini perasaan itu sedang dirasakan Ibu, Pak. Benar ya? Iya. Setiap saat di pikirannya Ibu adalah, kalau suami saya pergi gimana? Sekarang Bapak mau nggak membahagiakan Ibu dan anak? Insya Allah, Pak. Yakin? Saya yakin tuh. Yakin. Karena harus. Iya. Saya juga harus bangkit. Iya, artinya semua nasihat yang baik dari dokter Bapak, dari kita di sini, tolong dikerjakan. Saya sarankan nih, makan buah 3 kali sehari, Ya. kemudian boleh minum kunyit sebagai tambahan buat membantu bahan baku buat kesehatan otaknya. Kemudian obat dari dokter tidak boleh absen dan jangan diatur sendiri untuk membantu pemulihan. Ya, tentu latihan harus, Ibu tadi udah ngomong, ayo latihan, males, kan begitu. Tolong didengar, karena kita butuh coach dari luar. Sekarang masukan yang paling jujur dari siapa kalau bukan dari Ibu? Saya istri. Oke, nah kemudian pemirsa ketika Anda sedang berjuang untuk sehat pun, tambahkan teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda. Kenapa? Karena yang terjadi dalam pembuluh darah Anda itu seperti ini sebetulnya. Penyumbatan pembuluh darah ini yang kuning-kuning ini ya, ini kan kolesterol nih sebetulnya. Sekarang di sekujur tubuh Bapak itu udah ada penyumbatan seperti ini. Di sekujur tubuh Anda juga mungkin sudah ada seperti ini pemirsa. Dan kalau udah ada di kepala, bukan tidak mungkin sudah ada di jantung Anda. Ya. Di ginjal Anda udah ada seperti ini. Ini kan kelihatannya sempit tuh di tengah-tengah tuh Yang ya ini nih, Bang Bang. Coki ya. Yang ini, Bang. Dengan bantuan teknologi laser dilebarkan. Jadi yang kecil itu sedikit terbuka sebab dia merangsang produksi oksida nitrit. Kedua, ketika Anda punya kolesterol, gula darah, asam urat tinggi, ya, apalagi sudah muncul jadi stroke atau jadi serangan jantung, maka sudah ada penggumpalan darah. Nah, apa yang dilakukan teknologi laser itu seperti ini. Ketika dipakai teknologi lasernya terurai, maka nanti teknologi laser itu bekerja sama dengan obat-obatan membantu mempercepat pemulihan Anda. Itu sebabnya ketika Anda sudah melihat ini, berarti sudah waktunya sekarang Anda tuh menggunakan teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda. Banyak orang itu sudah olahraga, makan sehat, badannya kelihatan bugar, tapi kalau di dalamnya ada penyumbatan pembuluh darah, lagi lari, tiba-tiba jatuh, Jack. Bisa itu. Kenapa tadi bisa ada penyumbatan pembuluh darah? Ya karena ada radikal bebas yang kita bahas dalam acara ini. Betul, ada polusi udara. Artinya, Anda bisa nggak meniadakan radikal bebas sekarang dari bumi kita di Indonesia? Nggak bisa. Kita harus proteksi diri kita sendiri. Dan yang bertanggung jawab untuk kesehatan kita adalah kita sendiri. Yang bertanggung jawab masukin makanan ke mulut kita sendiri. Yang bertanggung jawab melangkah kaki ke dokter buat periksa, kita sendiri. Yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kalau ada teknologi laser buat membantu kita sendiri. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Nanti ini laser dengan intensitas rendah akan menstimulus pembuluh darah kita untuk beroptimal memproduksi nitric oxide yang akan dihantarkan ke seluruh tubuh. Alhasil pembuluh darah menjadi lebih terbuka, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Jadi baik digunakan untuk Anda yang menderita darah tinggi atau hipertensi. Terlebih lagi nih, nantinya ini ada ekstensi nih ya, bisa digunakan di area rongga hidung. Ini baik digunakan oleh penderita stroke yang berjuang sedang pulih. Contohnya kayak Pak Eka nih ya, yang lagi pengen pulih gitu ya, sadar memang kualitas darah dan pembuluh darah di area kepalanya tidak baik, ya harus menggunakan teknologi laser secara intranasal. Orangnya sinusitis, vertigo, migrain, itu juga dapat memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Gunanya apa? Agar aliran darah di area kepala itu menjadi lebih maksimal lagi. Nutrisi dan oksigen itu bisa terhantarkan dengan baik. Regenerasi sel pun menjadi lebih terbantu. Nah, saya tambahin lagi, tadi kayak Pak Eka, namanya latihan fisik itu harus, khususnya latihan otot. Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya teknologi NMES, Neuromuscular
electrical stimulation, supaya seperti sedang beraktivitas. Kedua, dia nanti memberikan informasi ke otak kita bahwa, hey, saya masih ada loh otak, jangan lupakan saya. Kata otak, ternyata kamu masih ada ya. Si otak akan mencari jalinan-jalinan saraf baru untuk membantu mendukung si otot yang dia pikir tadinya sudah tidak ada, ternyata masih ada. Kemudian juga kembali secara metabolik, dia membantu membakar kalori. Ketika Anda sudah melihat apa yang saya jelaskan, pemirsa, saya berharap Anda tertarik dan bertindak sekarang juga untuk memiliki teknologi laser dan teknologi NMES untuk membantu kesehatan Anda. Ada orang-orang yang sudah pakai teknologi laser dan kualitas kesehatannya pun meningkat. Yuk kita simak cerita mereka. Tahun 2019 saya pulang jaga itu saya jatuh. Dokter bilang, Bapak ini tekanan darahnya tinggi. Dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Diagnosa dari dokter, oh ini Bapak ini kena stroke ringan, Pak. Alhamdulillah ini saya punya pusing, punggung saya yang suka sakit ini udah hilang sama sekali. Nah, dan begitu juga kaki saya yang pegel suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya udah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150 itu nggak pernah. Kiranya cerita tadi menjadi kekuatan buat kita semua untuk selalu punya pengharapan. Pak Eka, apa harapan Bapak untuk masa depan yang masih misteri ini? Harapan saya segera pulih setidaknya mendekati 100%, lalu mulai beraktivitas lagi. Walaupun sekarang sudah ada aktivitas yang cukup produktif, tapi saya belum puas karena belum maksimal untuk bisa menghasilkan yang lebih untuk anak istri dan untuk masa depan mereka. Kami ingin dukung Bapak dan Ibu, jadi kami mohon Bapak Ibu boleh berdiri di tempat. Kami dari Go Healthy ingin menyampaikan suatu harapan yang dari tadi kita sudah bicarakan dengan para praktisi kesehatan. Inilah teknologi laser yang dijelaskan. Yang memberikan Bapak dan Ibu alat kesehatan ini adalah Gogomol. Apabila ada yang mau disampaikan kepada tim Gogomol dan Metro TV atau Go Healthy, silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Gogomol. Semoga produk Gogomol dapat bermanfaat bagi kami dan bagi semuanya yang memakai produk dari Gogomol. Pemirsa, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahaya radikal bebas atau polusi udara. Karena polusi udara nggak hanya ada di luar ruangan, tetapi di dalam ruangan juga ada polusinya. Makanya kita butuh teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Salah satunya adalah dengan ini, Clear Air Purifier and Air Sterilizer. Dengan 3-in-1 HEPA filter kelas tertinggi. Dilengkapi juga dengan UV sterilizer dan juga ion negatif. Dapat membersihkan dan meningkatkan kualitas udara, menangkal radikal bebas, menetralisir bakteri dan kuman hingga 99,9%. Dan untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomol karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomol. Kita lanjutkan kembali pemirsa tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Yaitu produk AccuLaser Ultimate yang dilengkapi dengan teknologi Low Level Laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tersebut dapat teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Satu lagi, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Harapannya adalah dalam penggunaan rutin dapat membantu perbaikan fungsi gerak menuju ke arah yang lebih baik. Ada juga satu kelengkapan yang disebut intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Gunanya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Pemirsa, inilah waktunya Anda menghubungi nomor call center kami. Ini adalah nomor resminya, jadi tim kami akan membantu Anda, membimbing sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit atau lebih
dokter laser ataupun Equalaser Ultimate. Para narasumber, terima kasih. Bless your soul, bless your heart. Semua yang baik terjadi di sini dan ditransfer ke seluruh Nusantara. Kami tunggu saran, kritikan, masukan Anda. Kami terbuka untuk itu. Saya Coki Sitohang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Metro TV